Oke, kita akan lanjutkan materi senyawa nitrogennya. Tadi sampai amin aromatis ya. Amin aromatis kita bisa identifikasi dengan secara kualitatif dengan kromatografi kertas, kan? Nah, untuk reaksi-reaksi yang digunakan tadi sudah ada Airlist, saya review, ninhidrin dan juga amin fenolik. Nah, untuk kromatografi kertas dari amin aromatis di sini menggunakan fase gerak yang berbeda untuk mendapatkan mengetahui secara kualitatif ada tidaknya amin aromatis dalam suatu senyawa. Contoh di sini ada gambar satu, di situ Aquades yang telah ditetesi oleh reaksi Ehrlich. Reaksi Ehrlich tadi kalau dia ditambahkan, dia akan memberikan warna untuk deteksi asam amino golongan triptofan. Dia akan bereaksi dengan gugus indol membentuk kompleks berwarna biasanya bisa pink, merah, ungu, dan biru. Kalau di situ Aquades yang ditambahkan bereaksi Ehrlich berwarna kuning, memang karena tidak ada kandungan asam aminonya atau kita pakai sebagai belangko. Belangko itu untuk membandingkan kontrol atau kontrol negatif ya. Kalau dia tidak ada asam aminonya, berarti dia memang memberikan warna yang kuning karena memang tidak ada kandungan aminanya atau asam amino di situ. Kalau gambar 2 sampel yang telah ditetesi oleh fraksi Ehrlich, yang di situ sampel bukan Aquades. Makanya di sini dia akan memberikan warna merah, ungu, antara pink, merah, ungu, biru. Di situ kan warnanya merah, gitu kan. Jadi di sini untuk reaksi umum yang bisa terjadi itu adanya gugus amin dan juga eksim gitu. eh, Dia akan memberikan warna karena memiliki aksokrom yang kuat gitu ya. Nanti coba dilihat lagi apakah itu gugus aksokrom ya. Tetapi pada aromatik komponennya itu 100% berwarna ya. Oke, ini adalah reaksi dehidrasi di mana reaksi dehidrasi itu reaksi kehilangan satu eh, kehilangan air, kan reaksi kehilangan air. Oke, untuk alkaloid, kita akan kembali membahas alkaloid. Coba Anda ingat kembali penggolongan alkaloid gitu ya. Ada alkaloid berdasarkan strukturnya, ada alkaloid berdasarkan biogenesisnya. Kalau alkaloid itu memang sifatnya basa dan mengandung nitrogen heterosiklis. Tentu saja untuk alkaloid ini kita akan berbeda, alkaloid yang kita bicarakan di IATO akan berbeda dengan alkaloid yang kita bicarakan di farmakognosi. Kalau di farmakognosi yang Anda lihat kita ingin melihat apa metabolit sekunder dan aktivitas dari metabolit sekunder itu. Tapi kalau di IATO kita nanti selain struktur, biogenesisnya, analisisnya, isolasinya seperti apa. Oke, kita ingat kembali ada penggolongan alkaloid berdasarkan strukturnya ya. Alkaloid piridin atau piperidin itu terdiri dari satu cincin karbon dan mengandung satu atom nitrogen. Contohnya adalah pada tanaman tembakau atau Nicotiana tabacum. Kalau alkaloid propan itu terdiri dari satu nitrogen dan juga gugus metil atau CH3 ya. Contohnya adalah Tropa belladonna. Kalau untuk alkaloid fenolin itu terdiri dari dua cincin karbon dengan satu atom nitrogen. Kalau alkaloid indol itu terdiri dari dua cincin karbon dan satu indol. Contohnya adalah reserpin dari Rauwolfia serpentina gitu ya. Kemudian ada alkaloid isofenolin, ada imidazol dan lain sebagainya. Silahkan dibuka kembali. Untuk alkaloid isofenolin terdiri dari dua cincin karbon dan satu nitrogen. Kalau imidazol cincin karbon dan dua atom nitrogen. Nah, untuk yang ada di gambar ini, kita akan melihat di situ ada papaverin dan kodein ya. Papaverin dan kodein di mana kodein ini kodein. Kodein ada yang ada di paling ujung kiri. Ini adalah kodein. Nah, kodein di paling ujung kiri. Kodein ini dia akan dan juga papaverin.
papaverin dan juga kodein, dia merupakan struktur nitrogen nitrosiklik dan merupakan derivat dari asam amino dan dia masuk ke dalam true alkaloid atau alkaloid sejati. Kalau si ephedrine ini dia struktur N-asiklik, nitrogen asiklik, kemudian derivatnya asam amino yang masuk ke dalam proto alkaloid. Itu ya. Definisi alkaloid kita ulang kembali secara cepat saja karena ini review. Apa itu definisi alkaloid? Di situ kalau berdasarkan Meissner tahun 1819 alkali like. Jadi basisnya nitrogen terdiri dari pada berbagai macam tanaman gitu ya. Kemudian ada berbagai untuk menurut Ladenbach di situ dikatakan bahwa penemuannya mengatakan bahwa dia berdasarkan komponen nitrogen yang cincin heterosiklik karena memang alkaloid itu struktur utamanya adalah cincin nitrogen yang heterosiklik walaupun ada yang asiklik gitu kan. Menurut Pelletier gitu dia cyclic organic compound di mana terdiri dari nitrogen dan oksidasi negatif yang berasal dari organisme hidup gitu kan. Kemudian alkaloid bisa didefinisikan atau digolongkan dari alkaloid kompleks molekular struktur, kemudian dari signifikan dari aktivitas farmakologinya. Kita bisa lihat dari struktur molekulnya seperti yang kita pelajari hari ini juga aktivitas farmakologi. Kalau di fitokimia farmakognosi itu sampai ke aktivitas farmakologi ya kita lihat aktivitas dari masing-masing alkaloid terdapat pada tanaman apa, kemudian aktivitasnya untuk apa kegunaannya. Tuh. Kemudian senyawa basa organik yang mengandung atom nitrogen yang berasal dari asam amino yang memiliki aktivitas farmakologis dalam kadar rendah. Kecuali di sini karena memang tidak semua turunan asam amino itu termasuk alkaloid ya. Tidak semua juga yang mengandung atom nitrogen itu merupakan alkaloid. Contohnya adalah asam amino, piridin, senyawa amin sederhana adalah dopamin dan anolamin. Tata nama alkaloid sudah saya jelaskan di fitokimia atau sudah dijelaskan oleh dosen tim yang lain. Biasanya akhirannya ina atau ina bisa ya, atau in. Itu nama alkaloid berdasarkan pada nama genus atau tanaman asal, genus dan spesies gitu ya. Kalau genus berarti piperin dari piperidin, atropin dari Atropa belladonna. Jadi diambil genusnya jadi atropin. Piperin dari Pipernicrum, diambil genusnya jadi piperin kandungan utamanya. Kemudian nama petunjuk spesies tanaman asal kokain. Contohnya nama umum dari obat yang diproduksi ergot dari ergotamin dari ergot. Kemudian aktivitas fisiologi jadi emetin untuk antiemetik gitu ya. Narkotin untuk sejenis narkotika, morfin untuk sedatif juga. Nama penemunya tadi menurut penemunya dan sifat fisik. Untuk klasifikasi alkaloid, kita akan bedakan menjadi 3. Di situ ada true alkaloid atau alkaloid sejati, ada proto alkaloid dan juga pseudo alkaloid. Kalau true alkaloid itu biasanya memang dia alkaloid selain sebutannya alkaloid sejati, dia juga memiliki cincin heterosiklik ya. Bedanya dengan protoalkaloid yang di situ tidak memiliki cincin heterosiklik. Jadi kalau protoalkaloid, alkaloid struktur amina yang tidak memiliki cincin heterosiklik. Kalau untuk true alkaloid sifat basanya dia memiliki sifat basa sama dengan protoalkaloid dan juga karakteristiknya bedanya dengan pseudoalkaloid, kalau true alkaloid dia berasal dari asam amino atau derivat asam amino. Kalau pseudoalkaloid dia karakteristiknya seperti alkaloid tapi dia bukan berasal dari asam amino. Oke. Itu contohnya sudah ada di situ. Kalau dalam bentuk garamnya biasanya dia masuk ke dalam true alkaloid. Contohnya meskalin dan ephedrine. Oke, ini di paling kanan yang ada tanda merahnya NH2 itu masuk protoalkaloid merupakan amin yang sederhana. Terus
kita bedakan penggolongan berdasarkan biogenesisnya, ada 3, yaitu alkaloid heterosiklik yang berasal dari asam amino, kemudian alkaloid heterosiklik yang berasal dari nukleotida purin, dan alkaloid yang terbentuk melalui transaminasi. Nah, untuk yang berasal dari asam amino itu ada ornitin dengan contoh di bagian kanannya itu ya pirolidin, propan, pirolisidin. Kalau untuk eh, tropan itu dia mempunyai struktur mengandung satu nitrogen dengan gugus metil ya, dia punya gugus metil. Kalau pirolisidin dia ada gugus C4N itu ya. Kemudian kalau untuk pirolisidin dia biasanya bisiklik dan memiliki aktivitas antiinflamasi dan antiinfeksi. Ada juga lisin, contohnya piperidin, kemudian piridin, asam nikotinat, di mana tadi piridin dan piperidin masuk ke dalam strukturnya adalah satu cincin karbon yang mengandung satu atom nitrogen, di mana pada proses tertentu itu piridin bisa tereduksi menjadi piperidin. Kemudian ada tirosin, tetrahidroksisikuinolon sederhana yang bisa dimodifikasi menjadi bensil tetrahidroisoquinolin ya, masuk ke dalam golongan fenilalanin juga, triptofan, asam antranilat dan juga histidin. Untuk struktur lengkapnya ada di slide berikutnya. Kemudian untuk alkaloid heterosiklik yang berasal dari nukleotida purin itu ada kofein, teofilin, teobromin. Kafein, teofilin, teobromin itu ada di teh ya. Jadi kalau kita mau isolasi, kalau kita bicara isolasi, katakanlah contohnya isolasi kafein dari tanaman atau dari daun teh, kita harus dapat hasil akhirnya kafein saja. Berarti kalau di dalam daun teh itu ada teobromin dan juga taninnya, bagaimana caranya kita menghilangkan teobromin dan juga taninnya dengan penambahan magnesium, itu ya untuk menghilangkan pengotor atau senyawa yang tidak diinginkan. Nah, proses isolasi itu sampai ke sana. Kalau kemarin Anda fitokimia juga sudah mengenal berbagai macam metode ekstraksi gitu ya, ada maserasi, perkulasi, sokretasi dan lain sebagainya. Kalau di analisis isolasi dan analisis tanaman obat itu lanjutan dari metabolit sekunder dari farmakognosi dan juga lanjutan metode isolasi dari fitokimia gitu kan. Kemudian di sini alkaloid yang terbentuk melalui transaminasi. Transaminasi apa tadi? Transaminasi pemisahan gugus amino dari asam amino atau pemotongan atau pemisahan gugus karbon dan gugus amin. Itu contohnya alkaloid dari asetat, terpenoid alkaloid dan steroid alkaloid. Itu ya. Oke, ini contohnya ada ornitin, lisin, tirosin, fenilalanin, antranilik asid, histidin, triptofan, dan vitamin B3 atau nikotinik asid, asam nikotinat. Untuk tropan di sini dia terdiri dari gugus nitrogen dan juga gugus metil ya, di mana dia memiliki fungsi mempengaruhi sistem saraf pusat dan memiliki rasa pahit. Biasanya pada tanaman Atropa belladonna. Bias juga digunakan sebagai antiemetik dan juga anti kejang. Kalau untuk pirolisidin, dia bisiklik ya, berfungsi untuk anti inflamasi dan juga anti infeksi. Ini struktur-strukturnya ya, piperidin tadi dia memiliki ini ya, satu atom nitrogen tuh, satu atom nitrogen, atom karbon yang mengandung satu atom nitrogen, fenolisidin dan indolisidin terkait peletakan dari penomerannya. Terus asam nikotinat dan juga nikotinamid, bedanya apa di sini adalah substitusi pada cincin aromatisnya, gitu ya. Baik juga nikotinin, nornikotinin,
dan juga basin. Tuh. Ada juga alkaloid feniletilamin. Nah, di sini cincinnya heterosiklik. Perbedaannya adalah substitusi pada benzennya kalau kita bandingkan dengan tirosin ya. Tirosin substitusinya kemudian untuk bensil tetrahidrosquinolin, jadi bensinnya lebih dari satu dan di situ ada NH-nya, gitu kan. Kalau bedanya dengan alkaloid fenyl etil isoquinolon, walaupun sama-sama bensennya lebih dari satu, di sini substitusi HO-nya yang membedakan. Oke, ada juga di sini hidroksitriptamin atau serotonin ya, alkaloid terpenindol, ergolin ya, indol. Kalau indol di sini ada struktur indolnya yang tersubstitusi nitrogen, satu struktur indol yang tersubstitusi nitrogen. Kalau untuk beta karbolin dia juga ada indolnya tersubstitusi nitrogen, tapi bedanya dengan alkaloid terpenindol atau asmalisin itu ya, itu adalah nitrogen yang tersubstitusi lebih dari satu. Ya, alkaloid indol, quinolon alkaloid, dan lain sebagainya. Terus asam antranilat tadi, asam antranilat yang merupakan contoh dari asam antranilat itu adalah quinazolin ya, quinolin, dan akrinid. Struktur dasarnya seperti ini, jadi struktur dasar dari antranilit asid, substitusinya saja yang membedakan. Kalau quinazolin dia struktur dasarnya tersubstitusi nitrogen, kemudian quinolin juga nitrogen dengan penomoran yang berbeda. Kalau quinazolin nitrogennya 2, kalau akrinid dia terdiri dari 3 cincin aromatis atau benzen. Oke, untuk pembagian alkaloid berdasarkan inti kerangka strukturnya, ya, tadi sudah disebut sekilas. Kalau pirolidin, piridin, vinolin, isokonolin gitu ya. Saya ulang, kalau untuk pirolidin atau piridin gitu ya. Kalau untuk piridin atau piperidin itu dia terdiri dari satu cincin karbon saja dan dari satu atom nitrogen. Ya, piridin, piperidin sama. Kemudian kalau quinolin, 2 cincin karbon dengan satu atom nitrogen. Bedanya dengan isoquinolin, kalau isoquinolin itu cincin karbonnya 2, atom nitrogennya satu. Kalau indol berarti dia ada cincin indolnya, ada satu cincin indol dan 2 cincin karbon. Ya. Oke, untuk igrina dan lain sebagainya akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nanti kalau ada pertanyaan terkait eh, identifikasi keterangan sampai di sini alkaloid gitu ya, silakan ditanyakan saja. Untuk tugasnya ada di slide terakhir. Silakan dicek untuk bisa dicicil untuk mengerjakan. Tugasnya kelompok ya, silakan satu kelompok terdiri dari 4 maksimal 5 mahasiswa. Untuk membuat makalah dan juga PowerPoint nanti akan saya berikan form Google Form untuk upload tugasnya gitu ya. Kan saya ambil nilai untuk tugasnya. Oke, itu saja untuk alkaloid selanjutnya. Untuk pertemuan nanti silakan Anda belajar sebentar karena akan saya berikan kuis gitu ya terkait keterangan saya hari ini nanti jam 15 menit terakhir, 20 menit terakhir, 15 menit atau 20 menit terakhir kita akan memberikan kuis sebagai presensi Anda sekalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.